Kunu ansarullah, jadilah kamu pembela Allah. Kenapa dia nggak katakan Allah? Kan nggak perlu dibela-bela. Dia nggak debat Allah, dia nggak protes Allah. Yang suruh kita jadi pembela Allah ya Allah. Allah yang memerintahkan kita jadi pembela Allah, penolong Allah. Saudara, nah apa yang dimaksud dengan membela Allah? Allah kan nggak butuh dibela. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah nggak butuh dengan semesta alam, saudara. Nah, sepakat ulama yang dimaksud membela Allah di sini menegakkan agamanya, mengamalkan hukumnya, membela daripada kesucian kitab sucinya, membela nabinya, menegakkan daripada syariatnya, saudara. Jadi yang namanya bela Allah itu ya bela Islam, ya bela Quran, saudara, ya bela syariat, ya bela agama. Itu semua masuk dalam pengertian kunu ansarullah. Jadi kalau ada ngomong begitu lagi, dia nggak ngerti tafsir, dia nggak ngerti maksud kalimat, saudara. Kesian, ilmu nggak ada, tapi sok pintar. Nah ini kesian, saudara. Kalau orang Betawi bilang udah bego, teka lagi. Jangan pakai protes. Oh, nggak perlu bela-bela Islam, nggak perlu bela-bela Allah nggak perlu dibela. Yang bilang Allah perlu dibela siapa? Justru yang suruh bela Allah ya Allah. Baca Al-Quran, suruh buka surat As-Saff. Enggak pernah ngaji kali. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin, yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Saya cuman tadinya ingin memastikan itu apakah Ferdinand Huta Heian itu yang dulunya sering hadir di istimewa kita gitu ya, dan sering hadir di acara 212. Yang seingat saya wajahnya sama gitu ya. Mudah-mudahan waktu dia datang beberapa kali tidak sedang berimajiner gitu ya. Nah, jadi begini, semua ini ada sebab akibat. Saudara Ferdinand ini sudah bukan sekali dua kali selalu menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang berakibat penghinaan, penistaan, dan mengolok pribadi-pribadi, termasuk diri saya sendiri bukan sekali dua kali, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin menurut saya hari ini dia benar-benar pada saat yang dia mungkin kena batunya, dalam arti kata ya. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena ujaran-ujaran yang dia sampaikan itu, bahwa mengenai ujaran dia kali ini tidak terkait dengan konteks tertentu dan dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikenakan untuk ujaran kebencian yang sudah diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini berakibat, kenapa berakibat begini? Karena ada sabab. Ferdinand ini sering menghina para ulama, para tokoh-tokoh, termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan para habaib yang lain, dan para ulama yang lain. Kenapa saya harus mengkait-kaitkan ini? Jadi supaya saudara Ferdinand tidak semudah itu memutarbalikkan fakta. Di sini ada, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tisa kalau tidak salah. Di sini ada dua Allah yang dia sebut. Ya, Allah satu adalah Allahnya saya, Allahnya Habib Rizik, Allahnya Habib Bahar, Allahnya kadron seluruh dunia. Jadi jangan diputer-puter lagi. Kalau mau minta maaf, bukan minta maaf kepada pihak-pihak, tapi mintalah maaf kepada umat Islam seluruh dunia. Karena agama Islam itu yang mengandut adalah seluruh masyarakat yang ada di dunia. Memang benar, Allah tidak perlu dibela, itu jelas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi jelas, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau membela agama Allah, maka engkau akan dibela oleh Allah dan diangkat derajatmu, kedudukanmu. Jadi Allah memang tidak perlu dibela. Nah, di sini
Siapa yang dimaksud oleh Ferdinand sekarang mau bilang ada Allah dua? Yang ada itu Allah bagi saya satu, Allah satu. Allah milik saya, Allah milik dia. Di sini jelas ada dua. Kalau Allahmu, mu itu siapa? Kan ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku. Nah, kalau di sini ada kata pembelaku berarti ada mu. Emunya bukan Ferdinand. Emunya adalah orang lain. Ya, di sini bedanya di sini karena ada kata-kata sedangkan Allahku ya istilahnya yang bentar ya. Apakah Allah tidak ada yang punya? Bukankah dia Tuhannya agama Islam? Kan sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi tidak perlu lagi kalau memang merasa salah, ya salah. Itu bukan dalam konteks mimpi, bukan dalam konteks bicara sendiri seperti orang gila. Kita tujuan kedatangan ke Barreskrim hari ini DPP KNPI ingin melaporkan Ferdinand Huta Hayan, karena tweet dia yang benar-benar meresahkan dan merusak persatuan serta membuat gaduh. Ferdinand tidak Pancasilais. Nah, jadi kita minta hari ini penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, saya yakin bisa menyelesaikan persoalan ini agar tidak selalu terjadi kegaduhan di masyarakat, dan Ferdinand harus segera ditangkap. Berarti tweet dia itu sudah menciptakan kegaduhan, Bang? Ya, membanding-bandingkan dan juga itu merusak persatuan lah. Kita melihat bagaimana tweet Ferdinand ya yang terakhir ini sudah sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat Indonesia. Barreskrim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong, pemberitaan hoax yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Mana yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @Ferdinand Hayan 3. Yang dilaporkan adalah kaitan dengan, saya ulangi, menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan syarat, menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terkait dengan hal tersebut, tentu laporan telah diterima. Tidak lanjutnya, barang bukti yang diserahkan oleh pelapor telah kita terima berupa postingan dan screenshot